Wabarakatuh. Saya Anggara Nanta Febrianto dengan NIM A11202315306, mahasiswa Universitas Nusantara, Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang draft jurnal saya, analisis komparatif metode machine learning untuk deteksi kecurangan dalam transaksi keuangan, studi kasus pada kartu kredit dan penipuan online. Di sini ada abstrak, di mana penelitian ini bertujuan untuk menganalisis atau membandingkan metode machine learning dalam mendeteksi kecurangan. Di sini ada beberapa metode, antara lain ada decision tree, smooth, lalu ada naive Bayes, dan yang lainnya. Lalu untuk kata kuncinya, kita akan bisa mencari dengan deteksi kecurangan, machine learning, smooth, PCA, random forest, naive Bayes, dan CART. Kemudian ada pendahuluan. Pendahuluan di sini menjelaskan tentang perkembangan teknologi yang semakin signifikan dari waktu ke waktu. Lalu ada transaksi elektronik di Indonesia yang mencapai 4.100 triliun pada tahun 2022. Lalu kemudian ada permasalahan keamanan cyber dalam transaksi, di mana di situ ada isu kritis yang memerlukan perhatian serius, di mana data dari Kaspersky menunjukkan peningkatan 87% kasus phishing kartu kredit di Indonesia selama masa pandemi. Jadi problem ini benar-benar meningkat ketika masa pandemi, di mana keadaan ekonomi global waktu itu sangat sulit. Penelitian sebelumnya mengembangkan berbagai pendekatan machine learning, di mana kayak Sunardi dan sebagainya pada tahun 2022 berhasil menerapkan algoritma naive Bayes untuk memprofil korban penipuan online dengan akurasi 75%. Desain Astoni dan Harris 2022 menunjukkan keefektifan random forest yang dikombinasikan dengan PCA dalam mendeteksi kecurangan kartu kredit dengan presisi mencapai 96%. Namun sebagai peserta penelitian tersebut masih menghadapi tantangan mendasar terkait ketidakseimbangan data dan tingginya dimensi fitur yang mempengaruhi performa model. Lalu, penelitian ini sendiri bertujuan untuk mengisi gap tersebut melalui analisis komparatif mendalam terhadap berbagai metode machine learning tersebut. Di mana yang kita harapkan di sini kita bisa mengevaluasi efektivitas kombinasi algoritma dan teknik pra pemrosesan. Lalu, analisis karakteristik data yang mempengaruhi performa model. Dan yang ketiga, mengembangkan rekomendasi praktis untuk implementasi sistem deteksi kecurangan. Kemudian di sini ada literatur review, di mana deteksi kecurangan transaksi keuangan dengan machine learning telah menjadi bidang penelitian yang berkembang pesat dalam beberapa waktu terakhir. Firdaus dan lain-lain melakukan penelitian mendalam tentang deteksi botnet menggunakan algoritma decision tree dan CART yang dimulasikan dengan teknik smooth dan random undersampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan hybrid ini mampu mencapai akurasi 99%, hampir 100% di sini, pada dataset CTU 13 dengan FI score 99,96%. Lalu ada Sunardi dan lain-lain mengembangkan profiling korban penipuan menggunakan algoritma naive Bayes dengan menganalisis data sosiodemografi dari 1.910 responden. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi pola karakteristik korban dengan akurasi 75%. Nah, di sini menunjukkan bahwa korban penipuan online cenderung berjenis kelamin perempuan, di mana perempuan di situ ada 52%, sedangkan sorry, yang berusia 21 sampai 30 tahun. Dan perempuan-perempuan tersebut biasanya aktif menggunakan Instagram dan WhatsApp, meskipun akurasinya lebih rendah dibanding metode lain. Lalu di sini ada Astoni dan Harris yang mengkomunikasikan random forest dan prinsipal komponen analisis atau PCA. Penelitian ini mengatasi tantangan klasik dalam analisis transaksi keuangan, yaitu dimensi fitur yang besar hingga 393 fitur. Lalu dari mereka tersebut berhasil mereduksi dimensi fitur secara signifikan sampai mempertahankan presisi model sebesar 96%. Namun penelitian ini juga mengungkapkan trade-off antara presisi dan rekal, di mana penerapan PCR cenderung meningkatkan presisi tapi sedikit menurunkan rekal.
Lalu kemudian kita ada metode penelitian. Lalu kemudian ada metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif eksperimental dengan dukungan teknik data mining dan pembelajaran mesin. Metode di sini bertujuan untuk membandingkan dan mengevaluasi efektivitas dari berbagai algoritma tersebut. Yang ini tadi ada deteksi bonet, click fraud, profiling korban penipuan online, dan deteksi transaksi kartu kredit palsu. Model pengembangan didasarkan pada kerangka kerja CRI SPDM atau Cross Industry Standard Process for Data Mining dengan tahapan berbagai berikut. Pertama ada pengumpulan data. Data yang digunakan dari tiga sumber utama. Pertama dataset CTU13 yang mempunyai skenario 9, lalu ada data survei korban penipuan online, dan kemudian ada data transaksi kartu kredit. Lalu kemudian ada pra pemrosesan data. Di mana di sini langkah-langkahnya agar tertata, bersih, dan siap diproses. Tahapannya ada berbagai berikut. Pertama ada data cleaning. Di data cleaning ini kita akan menghapus missing value atau isi yang tidak jelas. Lalu ada konversi fitur kategorikal atau IP address, protokol, status konteksi, dan berbagainya. Lalu ada data transformation. Untuk data set CTU13, konversi IP address ke desimal. Lalu ada future reduction. Kemudian ada penanganan ketidakseimbangan data. Di mana semut di sini digunakan untuk memperbesar jumlah data minoritas. Lalu ada 9 database, dataset dibagi menjadi data latih 80% dan data uji 20%. Skema pembagian ini digunakan pada semua eksperimen model. Kemudian ada pemodelan dan algoritma. Di sini ada beberapa algoritma untuk studi kasus yang berbeda. Ada CART, digunakan untuk mendeteksi serangan click fraud pada dataset CTO13. Lalu ada naive Bayes, digunakan untuk klasifikasi status korban penipuan online berdasarkan atribut sosiodemografi. Lalu ada random forest atau RF, digunakan untuk mendeteksi transaksi kartu palsu pada dataset IEE CSS. Model digunakan untuk PCA dan smooth dalam beberapa skenario, di mana yaitu RF tanpa processing, RF dikombinasikan dengan smooth, RF dengan PCA, lalu RF dikombinasikan dengan smooth dan PCA. Lalu kemudian ada evaluasi model. Setiap model di sini akan dievaluasi menggunakan metrik evaluasi performa, di mana ada akurasi, precision, recall atau sensitivity, lalu ada FI score, dan AUC, area under curve, di mana masing-masing skenario tersebut akan diuji untuk menemukan kombinasi processing dan algoritma terbaik berdasarkan matrik tersebut. Lalu ada visualisasi dan analisis. Hasil dari pengujian visualisasi menggunakan confusion metric, ROC curve, dan grafik performa tiap model. Kemudian ada implementasi dan pembahasan. Recording progress. Lalu ada implementasi dan pembahasan, di mana penelitian ini menerapkan pendekatan komparatif dengan tiga skenario utama yang berbeda tadi, masing-masing menggunakan data dan algoritma berbeda untuk memecahkan permasalahan terkait keamanan cyber, baik dalam bentuk deteksi botnet, profiling korban penipuan online, maupun deteksi transaksi keuangan mencurigakan. Pertama, deteksi botnet, di mana click fraud dengan algoritma CRT. Pada skenario pertama, model klasifikasinya dibangun menggunakan algoritma CRT dan RT, lalu diimplementasikan pada dataset CTU13. Skenario 9 dataset ini terkenal memiliki ketidakseimbangan kelas antara lalu lintas bonet dan normal. Pertama di sini ada skenario A, di mana akan menerapkan teknik smooth dan random universe sampling dilakukan sebelum data dibagi menjadi data latih dan uji. Lalu skenario B, teknik tersebut diterapkan setelah pembagian data. Jadi perbedaannya cuma setelah dan sebelum. Dan hasil evaluasi menunjukkan skenario A menghasilkan akurasi tertinggi, yaitu 99,97%. Precisionnya 99,97% dan recallnya 99,96% dengan
FI score 9,96%. Sedangkan skenario B hanya mencapai akurasi 96%, menandakan pentingnya penanganan ketidakseimbangan data sejak tahap awal. Berarti di sini terbukti bahwa sebenarnya skenario A tuh lebih efektif karena sudah dikerjakan sebelum data dibagi. Lalu ada profiling korban penipuan online menggunakan naib bias. Skenario kedua menggunakan data survei terhadap 1.910 responden korban penipuan online yang dikumpulkan melalui WhatsApp menggunakan metode snowball sampling. Model yang digunakan adalah naib bias karena cocok untuk data dengan banyak atribut kategorial dan numerik yang bersifat probabilitas. Hasil evaluasinya, akurasinya itu hanya 75%, precisionnya cuma 70%, rekalnya 78% dengan AUC 0,800. Dan hasil tersebut menghasilkan di mana korban yang sering itu adalah kelamin perempuan usia rata-rata 27 tahun dan domisilinya di Jawa Tengah. Mereka biasanya adalah mahasiswa atau pelajar dengan kebiasaan memakai sosial media di mana itu adalah WhatsApp dan Instagram. Mereka adalah orang yang standar lah permainan internetnya. Kurang dari 8 jam per hari soalnya. Lalu kemudian ada deteksi kecurangan kartu kredit dengan random forest dan PCA. Skenario ketiga ini memuatkan dataset transaksi kartu kredit dari IEEE CSS yang terdiri dari lebih dari 400 fitur dan lebih dari 590.000 transaksi. Komplektivitas dan tingginya dimensi data menjadi tantangan utama dalam model ini. Oleh karena itu dilakukan reduksi dimensi menggunakan prinsipal komponen analisis atau PCA. Di sini ada 4 kombinasi yang diuji. Pertama, tadi random forest tanpa processing, ada RF plus smooth, ada RF plus PCA, ada RF smooth plus PCA. Lalu hasil terbaiknya adalah RF plus PCA, di mana precisionnya itu 96%, rekalnya 8 sekian persen, FI skornya 91, sekian persen, dan AUC-nya 0,912. Lalu ada yang keempat ada analisis kombinasi SMOD dan PCA, di mana eksperimen gabungan dari semua skenario menunjukkan teknik balancing data SMOD tidak selalu memberikan peningkatan performa yang signifikan tergantung pada konteks dan model. Jadi, SMOD ini bisa berubah-ubah tergantung konteks dan modelnya. Pada model naib bias, SMOD menghasilkan sedikit peningkatan rekal, namun menurunkan precision. Pada model random forest, SMOD yang digabungkan dengan PCA cenderung tidak memberikan peningkatan performa yang berarti, bahkan bisa menyebabkan overfitting ringan jika tidak diatur dengan tepat. PCA di sisi lain konsisten meningkatkan efisiensi komputasi, mengurangi waktu pelatihan hingga 60% pada dataset kartu kredit, dan meningkatkan precision hingga lebih dari 95% tanpa mengaruhi struktur data terlalu besar. Lalu, perbandingan umum dan implikasinya bisa dilihat di sini. Ketika chart smooth datasetnya dengan CTO13, akurasinya itu 99,97%, precisionnya 99,97%, rekalnya 99,960%, FI skornya 99,960%. Sangat cocok untuk data lalu lintas jaringan. Lalu, ada naib bias untuk survei penipuan, akurasinya 75%, precisionnya 70%, rekalnya 78%, FI skornya 74%. Dan data ini efektif untuk data sosiologis dan kategori. Lalu ada RFPCA, data transaksi kredit, akurasinya 93%, precisionnya 96%, rekalnya 88%, dan FI skornya 91%. Data ini cocok untuk data besar berdimensi tinggi. Lalu, kesimpulannya, penelitian ini membandingkan berbagai metode machine learning pada upaya mendeteksi kecurangan pada transaksi keuangan termasuk persaingan bornet, penipuan online, dan transaksi kartu kredit. Hasil ini menunjukkan bahwa dalam mendeteksi serangan bornet dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi, smooth bisa mendeteksi dengan tingkat akurasi yang tinggi, sedangkan naib bias terbukti cukup efektif untuk profiling terhadap korban penipuan online. Lalu, untuk deteksi kecurangan kartu kredit, random forest yang dikondisikan dengan reduksi dimensi melalui PCA mampu menghasilkan presisi yang tinggi. Kemudian ada daftar pustaka. Di sini saya mengambil dari Firdaus, Hadiana, dan Kashifi dalam jurnal model deteksi bornet menggunakan algoritma decision tree.
Lalu ada Sunardi dan Kusuma, di mana implementasi data mining dengan algoritma Naive Bayes